Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang berbahagia, bil khusus sahibul majlis, guru kita bersama Bapak Ustaz Rahmat, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Bapak, Ibu, remaja, adik-adik yang berbahagia, di malam yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh maghfirah, sama-sama kita munajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada bersama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Ibu dan bapak kita yang sudah berada di alam kubur, semoga Allah jadikan kubur kedua orang tua kita sebagian daripada taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ampuni segala dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah terima segala amal ibadah kedua orang tua kita. Semoga Allah berkahi hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad. Pada kesempatan yang singkat kali ini, kita semua mengenal makhluk Allah yang bernama manusia. Pada prinsipnya manusia cuma dibagi dua. Yang pertama manusia yang beradab, dan yang kedua manusia yang biadab. Saya ulangi satu kali lagi. Manusia terbagi dua. Yang pertama manusia yang beradab, yang kedua manusia yang biadab. Nah, sekarang kita mau ambil jalur yang mana? Mau tergolong golongan orang yang beradab atau golongan orang yang biadab? Ulama sudah menuntut, kiai sudah mengajarkan kita. Kita banyak guru, banyak habaib. Kalau kita mau jadi orang beradab, ini caranya. Sholat kerjakan, zakat bayarkan, ada anak yatim santunkan, cintai saudara, hormati orang tua, dan lain seterusnya. Insya Allah kalau ini bisa kita lakukan, masuk kita ke dalam golongan orang yang beradab. Tapi coba kita bayangkan saudara, kalau diperintahkan sholat, kita kagak sholat. Disuruh bayar zakat, kita gak bayar zakat. Musola lagi dibangun, kagak kita bantu sama sekali. Masjid lagi dibangun, pura-pura budak. Orang tua gak pernah dihormatin. Kira-kira yang begini masuk yang beradab apa yang biadab? Nah ini saudara. Oleh karena itu di malam yang mulia ini, pada malam Ramadan, kita kenal, guru kita mengajarkan bahwa bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Dan saya ajak kepada saudara, ini kesempatan, ya, ini kesempatan buat kita semua
untuk mengangkat derajat kedua orang tua kita, mengangkat orang tua kita agar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan di bulan suci Ramadan. Kita sering bicara, kalau gua kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gua belain mati-matian buat anak gua. Sering bicara kayak begitu, saudara. Buat bini juga begitu. Demi bini mati-matian banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Buat istri kita belain, padahal yang dibelain istri PA. Betul apa kata? Coba dong kita ngomong, gue kalau buat ibu dan bapak gue, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kan hebat ini anak. Cuma jarang yang ngomong kayak gini. Ibunya lagi hidup aja nggak pernah ditengokin, saudara. Ibunya lagi sakit nggak pernah diobatin. Durhaka kita kepada orang tua. Makanya di malam Ramadan ini yang masih ada orang tuanya, untung, rawat, cintai, senengin. Kapan lagi kita bahagiakan orang tua kita? Lihat dulu, masih punya nggak orang tua? Ridallah fi ridal walidain wa syuhtullah fi syuhtul walidain. Ente rajin baca Al-Quran, rajin kumpul sama ulama, sering ke majelis taklim, tapi kalau ente durhaka nyakitin hati orang tua, nggak bakalan kita bisa cium wanginya surga itu, saudara. Makanya hadis Rasul udah jelas, ketika seorang ibu ditanya, Bu, sakit apa yang paling hebat? Apa kata ini seorang ibu? Sakit waktu melahirkan. Ketika ditanya lagi oleh sahabat Rasul, adakah sakit yang lebih hebat dari melahirkan? Apa jawab ini seorang ibu? Ada, yaitu ketika seorang anak membentakku. Jadi kalau ada anak membentak orang tua, itu sakitnya bisa merontokkan tulang, rusuk, kulit kita terbuka, sudah. Kayaknya jangan sekali-kali. Ya, senangnya orang tua kita yang ada di rumah, bahagiakan orang tua kita yang ada di rumah. Jangan pilih makanan buat ibu dan bapak kita. Kalau kita lagi ada di jalan, kita lihat jeruk, jangan sekali-kali Anda belikan orang tua Anda jeruk yang petot-petot. Jangan sekali-kali Anda kasih makan orang tua Anda sisa dari rumah tangga Anda. Jangan sekali-kali beli pisang yang kecil, jangan anggur yang lezat. Kasih ibu dan bapak kita pisang yang besar, anggur yang besar, jeruk yang besar. Kapan lagi saudara orang tua kita nanti pada masanya umur 60 tahun, ente kasih pisang besar pahit, anggur besar pahit, jeruk besar pahit. Betul apa kagak? Kalau udah begitu harta kita nggak ada artinya, saudara. Banyak orang nyesel ketika orang tuanya baru meninggal, baru dia nangis, baru dia paham yang namanya redha Allah tergantung redha kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murka orang tua. Makanya kalau ada orang datang ke rumah kiai, datang ke rumah saya, Ustaz, tolong doakan saya biar saya cepat dapat jodoh. Pak Kiai, tolong doakan saya agar saya bisa bangun rumah. Pak Kiai, doakan saya begini. Apa saya jawab? Anda punya ibu atau kagak? Punya Pak Kiai, punya bapak atau kagak? Punya Pak Kiai. Lu pulang minta doa orang tua. Insya Allah ulama sudah ajarkan doa ibu itu lebih hebat dari 70.000 wali surat. Betul apa kagak? Betul ya? Masih punya orang tua? Bu, masih punya orang tua? Bu, banyak gak istri yang soleha? Banyak gak istri yang rajin ngaji? Lu diem, yang ditanya perempuan nih. Bu, banyak gak istri yang rajin ngaji? Nah begitu, biar semangat nih. Baru malam terakhir seterang, baru 9 gak boleh lembek. Bu,
Banyak gak istri yang rajin ngaji? Banyak gak istri yang suka cium tangan suami? Banyak gak istri yang qiyamul lail, tahajud, yang sholat duha, yang PA? Di sini ada juga yang PA. Yang sering bentak laki ada apa kagak? Yang sering nyakitin lakinya ada apa kagak? Lu jangan bohong lu. Lau kuntu amirun ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Apa kata Rasul? Andai kata aku diperbolehkan untuk seorang hamba sujud, ya, untuk memerintahkan seorang hamba sujud kepada seorang hamba, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu saking hebatnya suami itu. Makanya jangan dibentak lakinya. Hormatin aja suami, cintain suami. Betul apa kagak, Bu? Bu? Ya, Pak Kiai, saya kalau suami pulang, saya suka cium tangan. Bolak-balik apa kagak? Bolak-balik. Ya, kalau sama guru cium tangannya 2 kali. Ya, anak-anak kalau cium tangan sama orang tua, bedain cium tangan sama tetangga. Kalau sama tetangga cuma sekali. Untuk ibu dan bapak PR pulang dari majelis ini, cium tangannya bolak-balik. Ibu juga begitu, cium tangan sama suami bolak-balik 2 kali. Emang kenapa Pak Kiai? Harus spesialis. Orang tua harus dilebihkan segala-galanya, saudara. Ya, jangan biasa aja cium tangan sama ibu dan bapak bolak-balik, nggak usah terburu-buru. Kenapa? Biar berkah turun sama kita semua. Amin ya robbal. Cuma sayangnya, ya, banyak orang yang kagak tahu diri, banyak orang yang nggak ngontrol diri, ukur kemampuan. Ada nggak di sini yang belum nikah? Ini udah nikah semua saudara. Mana anak muda yang belum nikah yang mana? Ini belum nikah. Lah bukan, sebelum saya pulang saya mau ngasih ijazah nih. Mau nggak? Itu udah nikah belum? Belum, tapi mau nikah. Mau? Nah, ada kasih ijazah mau nggak? Benar, ini bulan Ramadan ijazah loh. Ya, Anda mau tanya, nama itu siapa? Mustafa. Ente mau nikah, benar ya? Benar mau nikah, disaksiin guru loh. Ya, benar mau nikah. Ente mau nggak punya istri yang soleha? Mau. Punya istri yang cakep? Mau. Punya istri yang kaya? Mau. Cakep, kaya, soleha. Ya, dia pengen 3, aminin aja, amin. Ya, insya. Kan ijazahnya belum turun, lu aminin aja. Begitu ya. Dia nih Mustafa saudara kita pengen punya istri yang soleha, pengen punya istri yang cakep, pengen punya istri yang kaya. Apaan ijazahnya Pak Kiai? Singkat aja, mau nggak ijazahnya? Cuma 1 kata, ngaca. Paham ya? Ijazahnya cuma ngaca. Sampai rumah ngaca. Ya Allah, saya pengen punya jodoh yang cantik. Biasanya perempuan yang cakep pengen laki yang ganteng. Kan begitu? Lu cakep kan? Ngaca. Ya Allah, saya pengen perempuan yang kaya. Lu kaya gak? Punya duit gak? Ya Allah, saya pengen istri yang soleha. Lu baca Quran rajin gak? Jadi begitu pada aturannya saudara. Terus bagaimana Pak Kiai saya supaya dapat jodoh yang baik, yang soleha? Kalau memang ente mau yang cakep, rawat ini badan, sering berenang, sering olahraga. Kalau ente pengen perempuan yang kaya, jangan malas kerja kumpulin duit yang banyak. Kalau ente mau perempuan yang soleha, baca Quran, duduk di majelis taklim, qiyamul lail, hajat, jalankan ajaran Rasul. Insya Allah 3 dapat semua. Insya. Kalau 3 gak dapat bagaimana Pak Kiai? 2. Paling kagak 2. Ya, agamanya soleha, dia cakep. Lumayan Bu, kalau punya bini soleha tapi cakep. Lumayan dah.
Ya soleha cakep, walaupun itu bini ente melarat calon, enggak masalah. Paling mentok apa? Agamanya, kan begitu saudara. Yang ente sial, cakep kagak. Ini dapetin bini cakep kagak, keturunan bajingan, sembahyang kagak, lu kawin sama monyet aja. Lah ini ajaran Rasul. Makanya di bulan suci Ramadan ini cari keberkahan, kumpul dengan ulama, kumpul dengan para kiai. Emang kenapa Pak Kiai? Kita bisa dapat berkah. Laulal ulama la sorun nas kal bahaim. Manusia hidup kalau tanpa ada ulama, hidup kita bagaikan binatang.